Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan dari dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saya akan membuat ilustrasi begini. Ada ayam goreng atau restoran ayam goreng di Bantul. Namanya ayam goreng Yusrintil. Ayam goreng itu laris dan melegenda. Yusrintil sudah wafat puluhan tahun yang lalu. Sekarang tumbuh beberapa ayam goreng Yusrintil, dalam kurung anak barep. Di tempat lain ayam goreng Yusrintil, dalam kurung anak ragil. Di tempat lain lagi ayam goreng Yusrintil, dalam kurung cucu. Di tempat lain lagi ayam goreng Yusrintil, tambahi new Yusrintil. Yang lain lagi akan ada tulisan ayam goreng Yusrintil, dalam kurung fried chicken. Oh, keren toh. Dan kemudian ada banyak turunannya. Yang mau dikatakan apa dari merek atau brand itu, yang sudah bukan Yusrintil lagi. Yang mau dikatakan tentu saja mereknya itu sendiri, bahwa ini sejak zaman Yusrintil dan kami adalah keturunan-keturunannya. Maka jangan khawatir bahwa rasanya berbeda, karena kami anak, putu, ponakan yang memegang rahasia bumbu. Maka Anda tidak akan kecewa kalau makan ayam goreng Yusrintil yang dalam kurungnya warna-warna itu. Karena itu menjadi jaminan bahwa resepnya didapatkan dari memang eyang serintil sing wis sedo. Itu ilustrasi. Tenane yang ingin saya matur adalah gereja Katolik. Gereja Katolik itu gereja apostolik. Artinya apa? Apostolik itu artinya rasuli, dari kata rasul, dari kata apostolos, yaitu murid-murid Yesus yang mewartakan Injil kemana-mana. Dan ditunjuk oleh Yesus sendiri. Dan para murid ke-12 atau ke-11 akhirnya yang ditunjuk oleh Yesus dan dipasrai tugas suci sebagaimana dikehendaki oleh Allah melalui Allah Putra, itu kemudian juga memasrahkan pada penerus yang lain. Mereka adalah uskup-uskup setempat, rasul-rasul setempat di berbagai tempat, yang kemudian menabiskan penerusnya, dan penerusnya itu juga menabiskan pembantu-pembantunya. Siapa itu? Imam-imamnya. Maka imamat Romo Dani
Romo Agus, Romo sapa wae ning gereja Katolik itu merupakan, dan terutama uskupnya, karena uskup itu gembala yang sebenarnya, dan pastor itu pembantu itu uskup. Itu bersifat successio apostolica. Artinya penerusan dari para rasul. Ora ana pedote, ana catetane kawit makawit biyen. Dan itu ada dalam gereja Katolik kita. Maka juga pembukaan tadi saya mengajak bersyukur bahwa Allah memilihkan kita menjadi bagian dari gereja yang kudus sejak didirikan oleh Tuhan Yesus. Keren ini, 2000 tahun tanpa putus. Dan itu di gereja Katolik Roma, gereja tempat kita bernaung, tempat kita menjadi bagian pesiaran itu. Apa yang diwariskan dan layak kita uri-uri, di samping sosok demi sosok yang terus-menerus menumpangkan tangan, pertama oleh Tuhan Yesus dan tanpa putusnya sampai hari ini, juga ajaran-ajaran dan tradisinya dihidupi sepanjang sejarah gereja. Kalau uskup ditahbiskan, itu ditanting dengan pertanyaan, apakah Anda akan setia menghidupi ajaran dan tradisi para rasul sebagai penerus mereka? Atau sanggupkah Anda? Para uskup mengacu pada uskup sebelumnya dan pada Tuhan Yesus yang menahbiskan pertama kali pada Petrus. Maka gereja Katolik itu terusan gereja Tuhan Yesus dan para muridnya. Yuk tepuk tangan untuk gereja kita ya. Itu seperti tadi analogi yang tidak pas, tapi kurang lebih ayam goreng yusrintil, ya kan? Jadi kalau kita masuk dan menghidupi iman dalam gereja Katolik dengan semua ajarannya, kita itu tidak sedang atau pernah atau telah berbelok dari arah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dan para murid dan Petrus kepada uskup berikutnya, atau paus berikutnya sampai hari ini. Kenapa gereja Katolik sangat taat pada yang namanya magisterium, yaitu ajaran-ajaran resmi yang disampaikan tingkat kepausan melalui konsili atau sinode atau surat Bapak Paus sendiri? Kita akan mengatakan amin. Alasannya ini tadi, successio apostolica. Paus yang berikutnya membawa pesan dan setia pada ajaran Gusti Yesus yang disampaikan kepada Petrus, kepada penerusnya sampai kepada kita di Wonogiri ini. Sehingga kita mengamini apa yang menjadi keputusan Bapa Suci tentang kebijakan atau ajaran gereja. Contohnya 1950 gereja atau Bapa Suci mengumumkan bahwa adalah ajaran resmi dan layak diimani bahwa Maria diangkat ke surga jiwa raganya. Nek digoleki ning kitab suci ra ono secara langsung, tetapi kesucian kesanggupan Maria pasti ini kesanggupan orang yang dipilih dan disucikan Allah sejak dalam kandungan. Maka tahun 1850, tadi 900 ya ingat ya. Tapi sahabat sebelumnya 1850 gereja mengambil keputusan dogmatik bahwa Maria dikandung tanpa noda karena kesucian yang dipersiapkan Allah. Konsekuensinya Maria yang sejak dalam kandungan tanpa noda nanti
atur hidupnya pasti juga suci. Maka gereja percaya Maria diangkat ke surga jiwa raganya. Dan apa yang menjadi sikap orang Katolik? Amin. Dan menghidupi itu sebagai bagian dari iman. Jadi gereja Katolik itu menghidupi 3 pilar sebagai kekuatan. 1, kitab suci tentu saja yang utama. 2, ajaran magisterium, ajaran Bapa Suci, ajaran konsili yang resmi dan dinyatakan sebagai ajaran resmi gereja kita amini. 3 adalah tradisi suci. Apa itu tradisi suci? Tradisi yang telah dihidupi sejak para rasul, sejak gereja awal sampai hari ini, yang memang mengantarkan kita pada kesucian hidup berkat apa yang dilakukan oleh mereka itu. Contohnya konkret, misa dengan urutan seperti ini sudah sejak zaman para rasul. Kita tidak bisa membayangkan, Anda mungkin tidak bisa membayangkan bahwa doa syukur agung kedua yang nanti juga akan kita pakai itu ditulis tahun 165 orang di 1000 dan diuri-uri terus sebagai mantra dalam tanda kutip, sebagai doa syukur agung dalam Ekaristi yang sangat membantu kita berjumpa dengan Allah. Misa karena gereja Katolik uri-uri sejak tradisi para rasul sampai hari ini, maka bahkan kalau Anda sedang pergi ke antah berantah, ke Pulau Malvinas misalnya, atau ke pedalaman Meksiko, atau kemana, Anda bisa mengikuti Ekaristi dengan tradisi yang sama. Tanpa mudeng, Anda kalian kula sedaya lah, karena podo. Oh, ini mesti pas Bapak kami. Kita Bapak kami jualan, Bapak kami yang ada di surga. Karena apa? Karena gereja Katolik berpegang pada tradisi awal. Demikianlah upacara-upacara sakramen yang lain. Dan nyatanya gereja Katolik ini tidak sedang melorot jumlahnya. Itu kan sing sok digembor-gemborkan di media. Gereja Katolik selama 10 tahun terakhir, bukan Indonesia ya, dunia ya, bertambah sekitar 250 juta jiwa di Afrika dan di Asia. Dari sekitar 1 miliar 100 juta sekarang ini menjadi 1 miliar 350 juta dan menjadi agama terbesar di antara agama lain di seluruh dunia. Maka Anda itu bukan minoritas. Walaupun itu tidak perlu kita risaukan minor atau mayor, tetapi bahwa ajaran gereja melalui tradisi kitab suci dan terus dipegang oleh para bapa suci dan para uskup itu sungguh mengantarkan kita pada iman yang benar, yang diletakkan oleh Tuhan Yesus, dititipkan pada Petrus. Dan dikatakan di atas batu karang ini, artinya gereja itu batu karang. Batu karang ini batu sing atos, sing diterjang ombak yo ora apa-apa. Jadi kita diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang berani, yang kuat, yang tidak minggrang-minggring dalam beriman kepada Allah dan mengamini ajaran gereja. Dan kita diajak pribadi per pribadi sebagaimana Tuhan Yesus nanting para murid, menurut kamu siapakah aku? Dan kita masing-masing punya jawaban dan menghidupi jawaban bahwa dia adalah Mesias, Sang Juru Selamat, dan aku mau mengikuti dia. Amin.